Era keemasan Lionel Messi sudah berakhir. Di tengah gemerlap Copa America 2024, sang mega bintang Argentina tampak kesulitan bersinar. Sementara Salomon Rondon, mantan pemain Liga Primer yang hampir terlupakan, mencuri perhatian dengan penampilannya yang luar biasa. Video ini akan mengulas bagaimana Messi, yang pernah menjadi pusat perhatian, kini tersingkirkan oleh Rondon yang tak terduga, serta drama dan kontroversi yang menyelimuti perjalanan tim-tim besar seperti Brasil dan tuan rumah Amerika Serikat di turnamen ini. Saksikan bagaimana seorang bintang yang terlupakan dari IPL mengguncang dunia sepak bola dan membuat sejarah baru di Copa America. Nah, sebelum melanjutkan ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Lionel Messi, nama yang selalu berada di bibir semua orang ketika berbicara tentang sepak bola. Kali ini mendapati dirinya tersingkir oleh sinar terang seorang bintang yang hampir terlupakan dari Liga Primer. Copa America 2024 di Amerika Serikat bukan hanya soal para raksasa sepak bola yang menunda liburan pantai mereka demi kesempatan mengangkat trofi terbesar di Amerika Selatan, tetapi juga tentang kebangkitan mengejutkan seorang pemain yang pernah dianggap habis. Salomon Rondon, mantan penyerang Everton, Newcastle, dan West Brom, kini mencuri perhatian dengan performanya yang luar biasa. Messi datang ke Copa America dengan harapan besar dari para penggemar Argentina dan dunia. Semua orang ingin melihat apakah Kapten Albiceleste ini bisa memenangkan turnamen internasional ketiganya berturut-turut. Baru saja menyelesaikan kampanye mengesankan bersama Inter Miami, Messi diharapkan bisa membawa keajaiban yang sama ke dalam tim nasionalnya. Namun kenyataan berbicara lain, Messi berperan penting dalam menyapu bersih kemenangan di babak penyisihan grup. Messi belum mencetak gol di turnamen ini. Pada pertandingan pembuka melawan Kanada, ia memberikan assist yang luar biasa untuk Lautaro Martinez dalam kemenangan 2-0. Messi juga bermain apik saat Argentina mengalahkan Chili 1-0. Tetapi cedera pangkal paha yang dialaminya membuatnya hanya menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kemenangan 2-0 melawan Peru. Banyak yang bertanya-tanya, apakah cedera ini akan menjadi batu sandungan bagi Messi untuk melanjutkan dominasinya di perempat final melawan Ekuador? Messi terlihat kembali berlatih dan berharap bisa tampil optimal. Tetapi ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya membuat setiap langkahnya menjadi sorotan tajam. Bisakah Messi membuktikan bahwa ia masih layak disebut sebagai raja sepak bola? Atau akan tersingkir oleh tekanan dan cedera? Di sisi lain, Salomon Rondon yang mungkin telah dilupakan oleh banyak penggemar sepak bola Eropa menjadi bintang yang tidak terduga di Copa America ini. Mantan penyerang Everton, Newcastle, dan West Brom ini tampil impresif di usia 34 tahun, menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak tenaga dan keterampilan untuk bersaing di level tertinggi. Rondon telah memenangkan penghargaan pemain terbaik pertandingan dalam semua 3 pertandingan grup yang dilakoni Venezuela dan dinobatkan sebagai pemain terbaik kesebelasan di pertandingan ketiga. 2 golnya di babak penyisihan grup membantu Venezuela memuncaki grup B bersama Ekuador, Meksiko, dan Jamaika. Selain gol, assist dan kontribusinya di lapangan sangat signifikan, menjadikannya sosok sentral dalam skuad Venezuela. Golnya dalam kemenangan 3-0 atas Jamaika adalah yang ke-41 dalam 106 penampilan untuk negaranya, menunjukkan bahwa Rondon masih menjadi ancaman besar di lini depan. Rondon, yang kini bermain untuk Pachuca di Meksiko, telah mencetak 19 gol dalam 28 pertandingan musim ini, membuktikan bahwa ia masih memiliki insting mencetak gol yang tajam. Dengan performa seperti ini, tidak mengherankan jika Venezuela memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Amerika Serikat sebagai tuan rumah memulai turnamen dengan penuh harapan, namun kenyataan berbicara lain.
Setelah kemenangan awal melawan Bolivia, dua kekalahan beruntun dari Panama dan Uruguay menghancurkan mimpi mereka. Kekalahan dari Uruguay khususnya dipenuhi dengan kontroversi yang memicu ketegangan dan kekecewaan di antara para penggemar dan pemain. Kekalahan dari Uruguay membawa drama tersendiri ketika Christian Pulisic, bintang utama AS, terlibat dalam konfrontasi dengan wasit Kevin Ortega. Pulisic merasa sangat dirugikan oleh serangkaian keputusan wasit yang kontroversial, dan ekspresi kekecewaannya tertangkap kamera saat ia tampak memberi isyarat tidak menyenangkan kepada Ortega. "Sejujurnya saya melihat hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya di depan mata saya hari ini," ujar Pulisic dengan penuh emosi. "Itu bukan alasan kami kalah, kami tidak tersingkir dari turnamen ini karena wasit." Komentar Pulisic mencerminkan kekecewaan besar yang dirasakan oleh tim dan penggemar Amerika Serikat. Setelah kemenangan mengesankan melawan Bolivia, banyak yang berharap Amerika Serikat dapat melangkah lebih jauh di turnamen ini. Namun kekalahan dari Panama dan Uruguay mengakhiri harapan tersebut, menyoroti kelemahan dan kurangnya konsistensi dalam tim. Apakah ini pertanda bahwa sepak bola Amerika Serikat masih memiliki jalan panjang untuk bisa bersaing di level tertinggi? Brasil, yang telah memenangkan Copa America 9 kali, datang ke turnamen ini dengan performa yang tidak konsisten. Hasil imbang tanpa gol melawan Costa Rica di pertandingan pembuka menambah kekhawatiran para penggemar. Namun Selecao akhirnya menemukan performa mereka dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay. Berkat 2 gol dari Vinicius Junior dan 1 gol dari Lucas Paqueta. Namun jalan Brasil menuju kejayaan tidak mudah. Di perempat final, mereka akan menghadapi Uruguay yang tampil impresif di bawah bimbingan Darwin Núñez. Núñez, penyerang Liverpool yang mencetak 2 gol di babak grup, menunjukkan bahwa Uruguay adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Juara 15 kali Copa America ini mencatat rekor 100% di babak grup, menegaskan dominasi mereka. Pertandingan antara Brasil dan Uruguay dipastikan akan menjadi pertarungan sengit. Brasil perlu menemukan kembali performa terbaik mereka untuk bisa melangkah lebih jauh di turnamen ini. Copa America 2024 masih menyisakan banyak drama dan kejutan di babak perempat final. Berikut adalah pertandingan yang akan menentukan siapa yang melangkah ke semifinal. Argentina versus Ekuador. Lionel Messi menghadapi tekanan besar untuk membawa Argentina ke semifinal. Apakah ia bisa bangkit dari cedera dan menunjukkan keajaibannya? Venezuela versus Kanada. Salomon Rondon dengan performa gemilangnya akan memimpin Venezuela melawan Kanada. Bisakah Rondon melanjutkan performa ajaibnya dan membawa Venezuela ke puncak? Kolombia versus Panama. Pertarungan sengit antara dua tim yang bertekad untuk melangkah lebih jauh. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini? Uruguay versus Brasil. Pertarungan klasik antara dua raksasa sepak bola Amerika Selatan. Akankah Brasil kembali menunjukkan dominasi mereka atau justru terhenti oleh ketangguhan Uruguay? Copa America 2024 di Amerika Serikat memberikan kita banyak momen tak terduga dan drama yang mendebarkan. Dari Lionel Messi yang berjuang melawan cedera dan ekspektasi tinggi, hingga Salomon Rondon yang bersinar terang di tengah gemerlapnya turnamen. Tuan rumah Amerika Serikat harus menelan pil pahit setelah tersingkir di babak grup. Sementara Brasil dan Uruguay bersiap untuk pertarungan besar di perempat final. Turnamen ini masih panjang dan penuh dengan potensi kejutan yang lebih besar. Siapakah yang akan menjadi raja di Amerika Selatan? Mampukah Messi membawa Argentina ke puncak kejayaan? Atau akankah bintang yang terlupakan seperti Rondon terus bersinar dan menginspirasi timnya menuju kemenangan? Satu hal yang pasti, Copa America 2024 belum selesai dan drama terbesar masih menanti. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.